Terima kasih kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing atas waktu yang telah diberikan. Saya Dewa Ayu Putumega Oktaviani dengan NIM 16621222040 akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Perencanaan dan Perancangan Tourism Center di Desa Wisata Pakse Bali. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya pada slide berikut ini. Presentasi pertama akan dimulai dengan latar belakang. Jadi, pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan berdasarkan dari Peraturan Bupati Klungkung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pemerataan pembangunan sektor pariwisata. Tidak hanya di kota, tetapi berkembang juga di desa melalui desa wisata. Kabupaten Klungkung sendiri memiliki beberapa desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Pakse Bali dengan tingkat kunjungan wisatawan mencapai 200 orang per hari dan memiliki beberapa potensi seperti potensi alam, potensi kerajinan, potensi tradisi dan budaya, serta potensi spiritual. Dan dari semua potensi yang ada, tidak semua potensi wisata dapat tereksplor oleh wisatawan. Dan selama ini, sebagian wisatawan yang berkunjung hanya berpusat ke satu titik objek wisata, dan letak objek wisata terpisah serta tidak adanya fasilitas untuk menunjang kegiatan kebudayaan. Dari permasalahan yang ada, maka dirasa perlu adanya perancangan sebuah fasilitas publik yang memberikan pelayanan kepada wisatawan serta fasilitas untuk menunjang kegiatan kebudayaan berupa tourism center. Tourism center sendiri nantinya akan mengambil konsep dasar yaitu tourism center yang mampu memberikan informasi tentang potensi wisata Desa Wisata Pakse Bali secara jelas dan efisien, serta mampu memberikan nilai hospitality dengan memanfaatkan potensi sekitar. Dan untuk tema rancangannya sendiri yaitu arsitektur neo-vernakular, yang dimana perancangan tourism center ini nantinya akan menggabungkan unsur potensi lingkungan sekitar dan nuansa arsitektur Bali dengan perpaduan arsitektur modern. Untuk kelompok fasilitasnya sendiri nantinya akan dibagi menjadi 3, yaitu kelompok fasilitas utama yang terdiri dari Tourist Information Center, ruang tour and travel, galeri, restoran, dan ruang pertunjukan tari. Selanjutnya untuk kelompok fasilitas penunjang sendiri, yang pertama ada minimart, ATM Center dan money changer, souvenir shop, kantor pengelola, kantin pegawai, dan playground dengan total luasan yaitu 334 meter persegi. Dan untuk kelompok fasilitas servis sendiri terdiri dari tempat suci, parkir pengunjung, parkir pegawai dan pengelola, toilet pengelola, loker pegawai, pos security, ruang genset, ruang ME, ruang pompa, janitor, dan juga gudang perkebunan dengan total luasan yaitu 1.560 meter persegi. Dan untuk perhitungan luasan setnya sendiri, yaitu total luasan ruang yang didapat sebesar 1.511 meter persegi yang kemudian dikurangi luas parkir serta penambahan 20% untuk sirkulasi antar ruang, maka diperoleh luasan sebesar 1.813 meter persegi. Dengan mengambil KDB 40%, maka didapatkan total luasan set yang diperlukan yaitu 0,45 hektar. Dan untuk setnya sendiri memiliki karakteristik yang pertama, di sekitar set sudah terdapat jalur utilitas dan juga tingkat kebisingan set cenderung sedang dan set berbatasan langsung dengan potensi wisata yang ada di Desa Wisata Pakse Bali. Baik, selanjutnya ada layout plan. Jadi pada layout plan ini terdiri dari ruangan yang tergabung ke dalam tourism center. Yang pertama ada area lobby, lalu tourist information center, tour travel, area pertunjukan, restoran, minimart, ATM center, souvenir shop dan galeri, klinik, bangunan pengelola dan juga bangunan servis. Dan perletakan dari bangunan ini menyesuaikan dengan zoning yang ada. Dan untuk zoning publik sendiri terdiri dari ruangan lobi dan galeri, lalu ruangan penunjang yang terdiri dari minimart, ATM center dan juga klinik, lalu ada parkir pengunjung,
ada pos security, lalu parkir pengelola, dan juga bangunan utama 1 yang terdiri dari ruang tour and travel serta tourist information center. Serta terdapat area ruang luar pada zoning publik. Selanjutnya untuk zoning semi publik sendiri terdiri dari ruang pertunjukan dan juga restoran serta terdapat ruang luar pada area semi publik. Dan untuk zona privatnya sendiri terdiri dari ruang servis dan juga bangunan pengelola. Dan untuk tema dan konsep yang diterapkan pada layout, tema yang digunakan dapat dilihat, tema neo-vernakular yang digunakan dapat dilihat pada perletakan susunan massa. Jadi tiap massa yang ada seperti area pertunjukan, restoran dan juga tur bangunan utama 1 akan berorientasi ke bagian tengah dari set, di mana pola ini mengikuti sistem pola Natta, yang tiap bangunannya berorientasi ke arah ruang luar atau Natta. Dan untuk sirkulasinya sendiri, untuk sirkulasi pengunjung datang menuju entrance in, lalu memarkirkan kendaraan pada area parkir, dan pengunjung menuju ke tiap-tiap ruangan yang ada, seperti yang pertama menuju ke area lobby dan ke area galeri, lalu pengunjung menuju ke area bangunan utama 1 untuk mendapatkan informasi berupa potensi wisata yang ada, serta melakukan pemilihan paket perjalanan wisata. Lalu selanjutnya pengunjung menuju ke area pertunjukan untuk menikmati suguhan pertunjukan tradisional seperti tarian yang ada di desa wisata. Lalu setelah menuju ke area pertunjukan, pengunjung menuju ke area restoran. Jadi di restoran ini akan menyajikan kuliner khas dari desa wisata Paksebali. Setelah itu pengunjung menuju kembali area lobby. Lalu selanjutnya pengunjung dapat menuju ke desa wisata melalui side entrance dan juga diantar menggunakan mobil perjalanan wisata. Setelah pengunjung kembali dari desa wisata Paksebali, pengunjung dapat melewati entrance out untuk kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya yaitu set plan. Jadi pada set plan terlihat bangunan menggunakan atap sirap dan juga terdapat area skylight pada bangunan. Hal ini berfungsi untuk mengoptimalkan pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya yaitu aksonometri arsitektur. Jadi dapat dilihat penerapan tema neo-vernakular terlihat pada penggunaan material alami yang berasal dari desa Paksebali, seperti penggunaan batu kali pada bagian sendi, lalu bentuk atap yang menyesuaikan dengan bentuk rumah tradisional desa Paksebali, lalu penggunaan material kayu pada bagian tiang yang dikombinasikan dengan material beton yang menyesuaikan dengan luasan bangunan yang ada. Sementara pada bagian interior, penerapan neo-vernakular dilihat dari penggunaan material kayu dan penggunaan material kaca pada bagian furniture. Penggunaan kaca ini dimaksudkan agar pengunjung memiliki pandangan yang luas sehingga bangunan lebih terkesan luas. Dan untuk penerapan konsep dasarnya dapat dilihat dari tiap sudut ruangan yang pada bangunan utama 1 ini telah menampilkan informasi secara jelas dan efisien melalui area-area display yang ada. Dan juga untuk material yang digunakan pada bangunan utama 1 ini, yang pertama ada papan kayu, lalu penggunaan atap sirap, penggunaan rangka kayu seseh, ring balok berukuran 25-30, lalu penggunaan dinding bata merah,
penggunaan hiasan dinding dari kayu, penggunaan kolom beton yang diselimuti kayu, lalu penggunaan sendi yang menggunakan batu kali belah dan juga batu andesit. Terdapat roster bermotif paras, roster menggunakan material bahan paras putih untuk menambah kesan estetika dan juga grill kayu seseh. Dan untuk lantainya sendiri menggunakan lantai beton dengan finishing dipoles. Sementara untuk furniture sendiri terdiri dari dokumentasi wisata dari Desa Paksebali yang terletak di dinding, lalu penggunaan display informasi potensi desa wisata, lalu terdapat display brosur informasi dari Desa Wisata Paksebali, serta terdapat service desk yang berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang datang. Lalu terdapat komputer untuk memberikan akses internet kepada pengunjung. Lalu akselometri struktur. Jadi struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada substruktur, yang kedua superstruktur, dan yang ketiga perstruktur. Untuk substruktur sendiri terdapat 3 jenis fondasi. Hal ini dikarenakan dari jenis tanah yang terdapat pada site merupakan tanah tegalan dan juga dipengaruhi oleh luasan dari bangunan. Fondasi yang pertama yaitu menggunakan fondasi meneres batu kali, lalu penggunaan fondasi footplat, dan juga penggunaan fondasi bore pile. Lalu untuk slope sendiri menggunakan slope dengan dimensi 20 x 30. Dan untuk superstrukturnya sendiri, yang pertama terdapat penggunaan kolom beton dari kolom beton yang diselimuti kayu, dan juga penggunaan ring balok dengan dimensi 25 x 30. Dan untuk strukturnya sendiri menggunakan sistem dari rangka kayu, di mana rangka kayu sendiri memiliki bentang maksimal yaitu 5 meter. Dan juga jenis kayu yang digunakan merupakan kayu seseh. Lalu untuk penutup atap sendiri menggunakan atap sirap. Dan pada perspektif mata burung dapat dilihat bahwa site berbatasan langsung dengan Desa Wisata Paksebali dan juga rumah industri dari Kerajinan Desa Paksebali, serta bangunan tourism center sendiri memiliki banyak masa. Dan selanjutnya yaitu eksterior bangunan dan juga ruang luar. Jadi ini merupakan eksterior bangunan dari lobi dan juga bangunan utama 1. Dan pada bagian lobi, penerapan neovernakular dilihat dari masih diterapkannya bentuk atap dari rumah tradisional Desa Paksebali dan juga penggunaan material batu kali pada bagian tangga dan pada bagian dinding menggunakan material batu palimanan untuk menambahkan kesan estetika. Dan ini merupakan eksterior dari bangunan lobi dan juga bangunan restoran. Jadi pada bagian restoran ini terdapat skylight untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Dan untuk ruang luarnya sendiri, ini merupakan ruang luar antara bangunan utama 1 dengan bangunan pertunjukan. Dan ini merupakan ruang luar dari bangunan pertunjukan dengan bangunan restoran. Dan selanjutnya yaitu interior. Jadi pada interior bangunan utama 1 dapat dilihat penggunaan material yang sebagian besar merupakan material kayu yang dikombinasikan dengan penggunaan material kaca pada bagian display untuk memberikan kesan luas, dan juga rangka kayu yang dibuat expose serta penambahan skylight untuk memberikan pencahayaan alami pada bangunan. Lalu untuk interior bangunan pertunjukannya sendiri, pada tribun penonton dibuat berundak dan juga penggunaan atap expose dari kayu serta penggunaan skylight untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Dan juga pada bagian bangunan pertunjukan ini dibuat lebih terbuka yang ditambahkan permainan grill kayu. Lalu untuk interior restorannya sendiri masih menggunakan tema neovernakular yang sama, yaitu penggunaan rangka atap yang diekspos dan rangka atap kayu. Lalu untuk furniture sendiri menggunakan furniture yang
berbahan sama, yaitu berbahan kayu, serta dikombinasikan dengan beberapa sofa. Dan untuk area dapurnya sendiri dibuat lebih terbuka, sehingga pengunjung dapat memperhatikan bagaimana juru masak menyiapkan makanan khas desa Paksebali. Lalu untuk interior lobi dan galeri masih sama menggunakan atap ekspos dari kayu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.